Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dari 4 dewa ciptaan besar dalam ras Dewa Purba, kekuatan dewa ciptaan Moe adalah kekuatan, Sika adalah keteraturan, Lisu adalah kehidupan dan dewa jahat adalah elemennya. Kekuatan absolut dari elemen. Dewa-dewa kuno seperti Vermilion Bird, Phoenix, dan Golden Crow disebut sebagai 3 binatang atribut api tertinggi, sedangkan Azure Dragon, Ice Phoenix, dan Ice Killin disebut sebagai 3 binatang atribut air tertinggi. Namun, murni dalam kaitannya dengan hukum unsur, keenam binatang besar ini jauh dari dewa jahat. Phoenix tidak akan takut dengan api Phoenix tetapi ia masih bisa dirugikan oleh api Golden Crow dan Vermilion Bird. Azure Dragon dapat mengendalikan air dunia tetapi mustahil baginya untuk tidak takut terhadap es dari Ice Phoenix dan Ice Killin. Adapun Yunche, meskipun kekuatannya jauh di bawah mereka, dia tidak takut terhadap api atau air dalam bentuk apapun, ini termasuk petir juga. Jika dia dapat menemukan benih dewa jahat dengan atribut angin dan bumi di masa depan, dia juga tidak perlu takut dengan kekuatan angin atau bumi. Ini juga sebabnya, meskipun jalan besar Buddha Yunche maju sangat lambat dan bayangan patah dewa bintangnya hanya mencapai tahap kelima, dia tidak menemukan hambatan ketika berhasil memahami seni mendalam tingkat tinggi dari jalan ilahi seperti syair dunia. Phoenix, Golden Crow Burning World, dan Ice Phoenix God Investiture Cannon, dalam waktu singkat. Kekuatan dewa jahat atas unsur-unsurnya tinggi dan bahkan mungkin melampaui batas-batas hukum. Itu tidak dibatasi oleh hukum sama sekali, mencapai alam yang menentang surga, bahkan para dewa anggap tidak dapat dipahami dan tidak dapat diduga. Tetapi bahkan jika itu masalahnya, keinginan Yunche untuk melepaskan aura es untuk menarik beberapa roh es relatif mudah. Namun, menarik semua roh es ini hanya dengan energi yang dalam adalah hal yang mustahil. Meskipun kekuatan unsurnya sama tingginya dengan hukum, tingkat kultivasinya yang mendalam terlalu rendah. Namun, kesempatan ini datang secara kebetulan. Yunche baru saja menyelesaikan terobosannya dari jalan fana ke jalan ilahi. Apa yang dia keluarkan adalah ledakan energinya yang paling mendasar, baru bertransformasi, dan paling murni. Semburan ini sangat murni dan bersih dan juga merupakan energi besar yang berasal dari kekuatan dewa jahat. Bagi roh es murni ini, sepertinya mereka telah mencium bau sumber energi dingin primordial pertama. Hal ini menyebabkan mereka secara refleks berkumpul. Situasi seperti ini tidak akan pernah terjadi, bahkan jika dia menginginkannya, jika Yunche memiliki kekuatan yang mendalam sebelumnya. Tapi itu harus terjadi pada saat ini. Yunche sama sekali tidak menyadari semua ini. Dia hanya melepaskan energinya yang dalam kegembiraannya untuk merasakan kekuatannya yang terlahir kembali. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi di danau surgawi Netherfrost. Saat dia membuka matanya, dia merasakan suasana serius di sekitarnya terasa kurang tepat. Tatapan semua orang sebenarnya terkonsentrasi padanya dan roh-roh es yang menari mengelilinginya seperti bintang-bintang yang berputar mengelilingi bulan, yang membuat dia, yang jelas-jelas paling lemah di tempat ini, langsung menjadi titik fokus dunia ini. Ini. Tidak ada jejak kehikmatan dan martabat yang tersisa pada berbagai tetua dan ketua aula. Ekspresi mereka berubah seperti mereka melihat hantu di siang hari bolong. Bahkan jika mereka menggabungkan usia dan pengalaman semua orang, mereka tetap tidak akan memahami pemandangan di depan mereka. Mu Hanyi dan Mu Feixue juga bangkit dari danau surgawi Netherfrost. Mereka menatap kosong pada 3.000 roh es yang mengelilingi Yunche dan tidak bisa memulihkan kesadaran mereka untuk waktu yang lama. Apa yang telah terjadi? Yunche berdiri lalu berbalik bertanya pada Mu Bingyun. Jika dia tiba-tiba ditatap begitu dekat oleh monster tua dari sekte Divine Ice Phoenix sebelum ini, dia pasti sangat gugup. Namun,
dia masih bersemangat setelah memasuki jalan ilahi sehingga meskipun dia terkejut, dia tidak merasa panik sama sekali. Mu Bingyun ternyata juga dalam keadaan tertegun sementara Mu Xiaolan di belakangnya, menjadi sangat bodoh. Mulutnya menganga lebar hingga kepalan tangannya mungkin bisa masuk ke dalamnya. Mu Bingyun menghela nafas dan berkata dengan sangat tenang, Master Sekte menetapkan batas waktu 6 jam. Dalam 6 jam, orang yang mampu menarik roh es paling banyak akan menjadi murid langsungnya dan kamu. Hal lain juga mengejutkannya, Yun Ce sebenarnya hanya menggunakan 2 jam untuk benar-benar menerobos jalan ilahi. Itu adalah periode waktu yang sangat singkat dan itu bahkan terjadi di Danau Surgawi Netherfrost yang sangat berbahaya. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu terjadi sebelumnya. Tapi yang lain tidak punya pikiran untuk memperhatikan hal itu. Hasil yang hendak diumumkan, atau lebih tepatnya, hasil pertarungan yang sudah terungkap, sebenarnya telah mengalami perubahan yang sangat mengejutkan dalam beberapa saat terakhir. Ini benar-benar membuat semua tetua, penguasa istana, dan murid yang hadir tercengang. Bibir Mu Huanzi, yang sudah bersiap untuk membuat pengumuman, mengepak beberapa kali sebelum akhirnya berbicara, apa ini? Apa sebenarnya yang terjadi pada tubuh anak ini? Satu kalimat terlintas di benak semua orang, siapa yang tahu apa yang terjadi? Hanya dalam waktu 10 napas, semua roh es Danau Surgawi Netherfrost telah tertarik. Prestasi seperti itu tidak mungkin dilakukan oleh berbagai tetua dan penguasa istana, apalagi murid Aula Dewa. Namun hal seperti itu telah terjadi tepat di depan mata mereka, pada tubuh seorang murid baru yang baru saja melangkah ke jalan ilahi, yang memiliki tingkat kultivasi yang sangat rendah sehingga mereka bahkan tidak mau meliriknya untuk kedua kalinya. Tidak mungkin bagi mereka untuk percaya bahwa Yun Ce mengandalkan aura esnya sendiri untuk menarik roh-roh es ini. Ini karena bahkan Master Sekte tidak dapat melakukan ini dengan kekuatannya. Terlebih lagi, energi mendalam yang dilepaskan Yun Ce secara tiba-tiba sebelumnya hanyalah energi mendalam yang dilepaskan dari keadaan awalnya, itu bahkan bukan energi es yang dalam. Raja alam di atas Frost Dragon yang sangat besar di udara telah terdiam sejak awal, bahkan dia tidak dapat memahami apa yang terjadi pada tubuh Yun Ce. Di antara semua orang yang hadir, orang yang hatinya paling bergejolak tidak diragukan lagi adalah Mu Hanyi dan Mu Yunzi. Ketika Mu Yunzi melihat kemenangan nyata Mu Hanyi, dia dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terbatas. Tapi sekarang, hal seperti itu telah terjadi, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap setelah keterkejutan awalnya. Kemudian, dia pulih ke keadaan normalnya sambil berkata dengan suara keras, "Tetua Agung, ini waktunya mengumumkan hasilnya. Muridku Hanyi keluar sebagai pemenang dan semua orang telah melihatnya dengan mata mereka sendiri." Tapi ini, apa tapi? Mu Yunzi melirik Yun Ce. Apakah kalian semua tidak melihat bahwa anak ini baru saja menyelesaikan terobosannya beberapa saat yang lalu? Dia memasuki jalan ilahi, jadi apa yang telah dia lepaskan sebelumnya secara alami adalah energi mendalam yang baru lahir dari tahap pertama jalan ilahi. Roh es ini secara alami lebih menyukai hal-hal yang paling mendasar dan murni. Inilah sebabnya mereka semua berkumpul di sekelilingnya. Itu tidak aneh sama sekali. Beruntung dia tidak merusak acara besar kita sejak hasil akhir sudah keluar. Kata-kata Mu Yunzi mengejutkan semua orang yang hadir. Baru setelah sekian lama banyak dari mereka mulai mengangguk, jadi begitu, tidak heran. Semburan energi mendalam awal yang sangat murni yang dia keluarkan setelah dia menerobos benar-benar merupakan alasan mengapa roh es tertarik pada Yun Ce, tapi ini jelas tidak dapat terjadi dengan energi dingin awal orang lain, atau mungkin seharusnya begitu, mengatakan bahwa selain Yun Ce, tidak ada orang lain yang mampu melakukannya sedemikian rupa. Namun, apa yang terjadi pada Yun Ce adalah sesuatu yang tidak dapat mereka pahami. Akibatnya, argumen dari Mu Yunzi yang terkesan sedikit dipaksakan ini, menyebabkan semua orang,
termasuk para tetua dan penguasa istana, yang benar-benar terkejut dan linglung untuk mengambil pembenaran yang sepertinya bisa menjelaskan apa yang telah terjadi. Mereka menganggukkan kepala satu demi satu sebagai tanda setuju, karena selain itu, mereka tidak dapat memikirkan alasan lain. Mustahil bagi Yun Ce untuk mengandalkan energi dinginnya sendiri untuk memanggil roh es. Kelihatannya cukup masuk akal. Mu Huanzi juga perlahan mengangguk. Ketika seseorang tidak dapat memikirkan kemungkinan lain, kemungkinan apapun, tidak peduli seberapa dipaksakannya, akan tampak jauh lebih masuk akal. Bagaimanapun juga, semburan energi primal pertama setelah memasuki jalan ilahi sebagai yang paling murni adalah benar, jadi mungkin benar bahwa itu adalah aura yang paling disukai oleh roh es. Yun Ce adalah orang pertama sepanjang sejarah yang memasuki jalan ilahi di Danau Surgawi Netherfrost. Tidak ada preseden sebelum dia, lagi pula, mereka yang berada di bawah jalan ilahi tidak diizinkan memasuki Danau Surgawi Netherfrost. Seharusnya tidak sesederhana itu, gumam Mu Susan. Tapi dia kemudian menggelengkan kepalanya setelah mengatakan itu. Tetapi ini adalah satu-satunya penjelasan. Setelah menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang terjadi, keterkejutan semua orang secara alami hilang. Di Danau Surgawi Netherfrost, senyuman muncul di wajah Mu Hanyi sekali lagi. Dia mengalihkan pandangannya ke samping untuk melihat ke arah Mu Feixue tapi dia masih diam seperti sebelumnya. Seperti es yang tidak akan pernah mencair, dia terdiam tanpa satu pun riak. Setelah hilangnya energi mendalam Yun Ce, roh es yang terbang di sekitarnya juga mulai menyebar dengan cepat. Pada titik ini, dia juga disadarkan akan segala sesuatu yang terjadi di dalam Danau Surgawi Netherfrost dari transmisi suara Mu Bingyun. Jantungnya bergetar hebat saat kedalaman matanya bersinar dengan cahaya aneh, yang juga sangat kuat. Mu Huanzi berbalik. Dia melirik Mu Feixue dan setelah menghela nafas dalam hati, dia mengumumkan, batas waktu Master Sekte 6 jam telah berlalu. Meskipun insiden kecil terjadi di akhir, roh es terakhir itu memang tertarik pada Hanyi dan semua orang di sini telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Karena itu, pemenang terakhir dari kontes murid langsung Master Sekte ini adalah Mu Hanyi. Ketika suara Mu Huanzi jatuh, banyak murid dari Aula Dewa dan Istana Es Phoenix semuanya mengeluarkan teriakan yang menggelegar. Teriakan gembira ini juga menunjukkan betapa tingginya prestise yang dimiliki Mu Hanyi dalam diri para murid ini. Hahaha, Mu Yunzi tertawa terbahak-bahak saat fitur wajahnya berkembang. Dia mengulurkan tangan ke arah Mu Hanyi di kejauhan dan berkata, "Hanyi, bagus sekali. Anda yakin tidak mengecewakan saya? Aku bangga padamu. Datang dan beri hormat kepada Master Sekte sekali lagi. Setelah upacara pemuridan selesai, Anda akan menjadi murid langsung Master Sekte. Saya mendengar bahwa ulang tahun 1000 tahun ayah kerajaan Hanyi akan datang bahkan dalam waktu kurang dari sebulan. Ini pasti hadiah terbaik yang akan dia terima," komentar sesepuh Aula Dewa lainnya sambil tersenyum. "Lebih dari sekedar kado terbaik, saya khawatir perayaan ulang tahun kali ini tidak seperti yang lainnya," kata kepala istana pertama. Mu Yunzi bukan satu-satunya yang tidak mampu menahan kegembiraannya jika Mu Hanyi menjadi murid langsung Raja Alam. Itu adalah opini populer di seluruh sekte. "Ya," jawab Mu Hanyi. Kemudian, dia terbang, pakaian putihnya berkibar dan mendarat di samping Mu Yunzi tanpa setetes pun air danau surgawi di tubuhnya. Pada saat inilah suara yang sangat tidak tepat waktu terdengar. Dalam suasana yang menjadi antusias, khususnya dingin dan menusuk telinga. Tatapan semua orang segera beralih dan suasana pun membeku. Mu Bingyun bergerak, ingin mengatakan sesuatu tapi kemudian tidak melakukannya. Dia tidak menghentikan Yun Ce sama sekali ketika dia berjalan keluar. Murid ini memiliki beberapa pertanyaan yang ingin dia tanyakan kepada Tetua Agung untuk bimbingannya. Sebagai murid Ice Phoenix,
memaksakan dirinya untuk melakukan percakapan di depan semua tetua sudah sangat menyinggung. Mu Yunzi awalnya sangat gembira, tapi begitu kata-kata Yun Ce datang menusuk, dia benar-benar merusak momen itu untuknya, menyebabkan dia menjadi marah. Itu menambah fakta tidak menyenangkan bahwa dia hampir menghancurkan segalanya beberapa saat yang lalu, membuatnya segera menyuarakan kemarahannya. Siapa kamu? Sejak kapan kamu mulai ngobrol? Enyahlah. Tatapan Mu Bingyun beralih dan tertuju pada Mu Yunzi. Dia kemudian berkata dengan suara yang sangat datar, dia adalah murid istanaku. Ditatap oleh Mu Bingyun justru menyebabkan pupil Mu Yunzi tiba-tiba berkontraksi. Bahkan kehebatannya telah berkurang beberapa derajat. Mu Susan maju sambil tertawa, seorang murid yang meminta bimbingan adalah hal yang biasa. Yun Ce, apa yang perlu bimbingan dari tetua agung? Kamu boleh melanjutkan. Mu Huanzi sedikit mengangguk. Ketika dia melihat Mu Bingyun menatap Mu Yunzi, dia dengan jelas, sangat jelas melihat bahwa Mu Bingyun sangat protektif terhadap murid barunya. Pertanyaan pertama yang diminta oleh murid ini adalah, wajah Yun Ce tidak berubah saat dia berbicara dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong. Untuk memilih murid langsungnya, ketua sekte memutuskan itu menjadi pertarungan roh es dalam 6 jam. Siapapun yang memiliki roh es paling banyak akan menjadi pemenangnya. Karena itu, ketua sekte tidak membatasi pesertanya hanya menjadi murid Aula Dewa, bukan. Dia tidak mengatakan bahwa murid Istana Es Phoenix tidak memenuhi syarat, kan? Ini, Master Sekte tidak menetapkan batasan itu. Mu Huanzi menggelengkan kepalanya. Pertanyaan kedua, Yun Ce kemudian melanjutkan, sebelum murid ini menarik semua roh es, apakah setetes air danau terakhir yang diatur oleh Master Sekte telah jatuh? Ekspresi Mu Huanzi berubah saat dia akhirnya menyadari apa yang ingin diminta bimbingan oleh Yun Ce. Semua orang yang hadir juga kini menyadari fakta ini. Wajah Mu Yunzi juga tenggelam saat dia mencibir, "Nak, apa yang ingin kamu katakan? Jangan bilang kalau kamu ingin." "Ya, aku ingin bertanya." Yun Ce tiba-tiba meninggikan suaranya. Ketika batas waktu 6 jam yang ditetapkan oleh Master Sekte tiba, murid ini memiliki 3000 roh es di sampingnya dan Mu Hanyi tidak memiliki satu pun. Siapapun seharusnya melihatnya selama mereka tidak buta. Tapi hasil yang kalian semua umumkan adalah Mu Hanyi yang menang. Murid ini ingin bertanya, apa ini masuk akal? Meskipun mereka sudah menebak apa yang mungkin akan dikatakan Yun Ce, ketika dia benar-benar mengatakannya, semua tetua dan penguasa istana masih tercengang. Sebaliknya, para murid Aula Ilahi dan Istana Es Phoenix lah yang menunjukkan segala macam emosi. Beberapa mencibir dan tertawa dingin sementara yang lain menunjukkan ekspresi gembira seolah-olah mereka sedang menonton suatu pertunjukan. Bahkan lebih banyak orang yang memiliki ekspresi seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Hanya setelah Yun Ce tiba-tiba menerobos dan menarik semua roh es, setetes air danau terakhir jatuh ke dalam formasi yang dalam. Ini memang sesuatu yang disaksikan semua orang secara pribadi. Ketika setetes air danau akhirnya jatuh dari sana, ada 3000 roh es di sekitar Yun Ce dan tidak ada satu pun di sekitar Mu Hanyi. Namun, tidak ada yang akan menerima hasil ini karena tidak ada yang bisa menghubungkan Yun Ce dan murid langsung bersama-sama. Sebelum ini, bahkan Yun Ce sendiri pun tidak akan memilikinya. Hasil ini adalah kecelakaan yang murni, tidak terduga, dan keterlaluan. Di mata siapapun, itu juga murni kecelakaan. Meskipun Yun Ce memiliki reputasi kecil dengan mengalahkan seseorang di alam asal ilahi saat berada di alam mendalam berdaulat dan juga karena fakta bahwa ia secara pribadi dibawa oleh Mu Bingyun, dibandingkan dengan Mu Hanyi yang diberkati oleh surga, Yun Ce lebih buruk dari lumpur di bawah pelangi. Dia juga baru saja menerobos ke alam asal ilahi hari ini. Selain perlindungan Mu Bingyun dan Mu Xiaolan serta kegembiraannya sendiri, proses terobosannya sepenuhnya diabaikan oleh yang lain.
Salah satunya berasal dari alam bawah yang baru berada di alam Song Salju selama 3 bulan dan akhirnya melangkah ke jalan ilahi hari ini. Yang lainnya adalah anggota keluarga kerajaan Song Salju yang memiliki status terhormat, bakat yang hanya muncul sekali setiap 1000 tahun, dan bahkan berada di tahap tengah alam kesengsaraan ilahi sebelum usia 30 tahun. Dia bahkan telah memberikan segalanya tanpa kendali hari ini, menyebabkan semua tetua dan penguasa istana sangat terkejut sekali lagi. Oleh karena itu, ketika Yun Ce tiba-tiba memikat semua roh es, meskipun itu sangat mengejutkan semua orang dan meskipun dalam hal hasil, dia telah sepenuhnya mengalahkan Mu Hanyi dan Mu Feixue. Reaksi pertama dan satu-satunya dari semua orang hanyalah kata kecelakaan. Tidak peduli siapa orangnya, mereka tidak dapat mengalihkan kata murid langsung dari Mu Hanyi ke Yun Ce. Tahap pertama dari alam asal ilahi. Hanya berdasarkan kekuatan yang mendalam, dia berada di bagian paling bawah dari aula salju pembeku, sehubungan dengan istilah murid langsung, itu adalah konsep yang sangat berbeda darinya. Namun, mereka tidak menyangka Yun Ce benar-benar memiliki nyali dan berkulit tebal untuk mengungkitnya, dia bahkan memiliki sikap konfrontasi. Melihat sikap Yun Ce yang konfrontatif, reaksi pertama mereka adalah kaget dan kemudian mereka merasa itu agak lucu, dan bahkan sedikit memalukan. Tentu saja, orang yang menganggapnya paling lucu pastilah Mu Yunzi. Hahaha. Mu Yunzi tertawa terbahak-bahak sebelum melanjutkan dengan wajah mengejek, kalau begitu, kami harus mengumumkan bahwa kamu telah menang dan membiarkanmu menjadi murid langsung Master Sekte. Bukankah seharusnya begitu? Yun Ce membantah. Sehubungan dengan menjadi murid langsung dari Master Sekte, Yun Ce tidak pernah memikirkannya sebelumnya dan selalu berpikir bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dia apapun yang terjadi. Namun, sekarang kesempatan itu tanpa disadari telah muncul di hadapannya dan setelah mendengar transmisi suara Mu Bingyun, jantungnya mulai berdebar kencang. Yang paling dia inginkan adalah kekuatan yang luar biasa. Sekarang tinggal 27 bulan lagi dari konvensi dewa yang mendalam, 2 tahun dan sedikit waktu lagi. Meskipun di bawah kecerobohannya, dia berkultivasi dengan melukai diri sendiri dan memperoleh hasil yang menakutkan, untuk mencapai alam kesengsaraan ilahi sebelum konvensi dewa yang mendalam masih merupakan mimpi yang tidak mungkin tercapai. Namun, jika dia bisa menjadi murid langsung Master Sekte, dia akan dapat menerima bimbingan pribadi dari Master Sekte Ice Phoenix. Dia akan bisa mendapatkan darah Dewa Ice Phoenix dan mengolah bentuk seni mendalam tertinggi di alam Snow Song. Yang paling penting, dia akan bisa menikmati bentuk sumber daya terbaik dan juga mendapatkan kenyamanan sejauh itu, melebihi apa yang dia miliki sekarang. Dalam hal ini, mungkin ada kemungkinan bahwa dia benar-benar akan melakukan terobosan ke alam kesengsaraan ilahi yang telah dia impikan. Oleh karena itu, ketika kesempatan menjadi murid langsung tiba-tiba muncul, itu seperti cahaya yang tiba-tiba bersinar dalam kegelapan total. Itu segera berubah menjadi keinginan terkuat dan terdalam di hati Yun Ce. Lelucon yang konyol. Mu Yunzi hanya merasa bahwa Yun Ce saat ini sangat tidak masuk akal. Mu Hanyi adalah murid paling menonjol di generasi Sekte Dewa kita saat ini. Saat ini, dia juga telah membuktikan bahwa dia memiliki kemampuan untuk menjadi murid langsung Master Sekte tersebut. Sedangkan untukmu, apa yang kamu? Bahkan sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan tatapan Mu Bingyun dan segera berhenti dan mengubah apa yang akan dia katakan. Bagian mana dari dirimu yang mampu dibandingkan dengan Hanyi? Bagimu untuk menarik begitu banyak roh es, itu hanyalah sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh terobosanmu. Anda sendiri sepenuhnya menyadari apakah Anda telah menarik mereka dengan kekuatan Anda atau tidak. Kamu benar-benar berani melompat keluar, apakah kamu tidak takut kehilangan muka untukmu dan tuanmu?
Kata-kata Mu Yunzi menyebabkan semua murid yang hadir tertawa diam-diam sementara sebagian besar tetua dan penguasa istana juga menggelengkan kepala sambil tertawa. Mu Huanzi mengerutkan kening dan tidak berbicara. Namun, Mu Susan tiba-tiba berbicara. Meskipun demikian, berdasarkan hasil, Yun Ce memang menang. Karena itu masalahnya, kami memang berhutang penjelasan pada Yun Ce. Seperti yang diharapkan, kata-kata Mu Susan menyebabkan Mu Yunzi langsung marah. Penjelasan. Penjelasan apa? Izinkan saya ulangi, baginya untuk menarik roh-roh es itu hanya karena itu bertepatan dengan terobosannya. Tidak menyalahkannya lagi karena hampir mengganggu hasil sudah berarti bersikap baik padanya. Penjelasan macam apa yang masih harus kita berikan padanya? Anda tidak mungkin masih mematuhi apa yang disebut hasil dan membiarkan dia menyalip Hanyi dan menjadi murid langsung. Bukankah itu akan memalukan seluruh sekte kita? Mendengar kata-kata Mu Yunzi dan memikirkan tentang kelahiran dan kekuatan mendalam Yun Ce, semua orang memiliki sentimen yang sama. Jika Yun Ce benar-benar menjadi murid langsung Master Sekte, tidak diragukan lagi itu akan menjadi lelucon terbesar dalam seluruh sejarah alam Snow Song. Tentu saja hal seperti itu pasti tidak akan terjadi. Perjuangan Yun Ce saat ini sudah menjadi lelucon. Tidak perlu berdebat lagi. Penatua Agung, Mu Huanzi sepertinya telah membuat keputusan. Peraturannya ditetapkan secara pribadi oleh ketua sekte dan orang yang kami pilih adalah murid langsung ketua sekte. Oleh karena itu, jelas terserah pada ketua sekte untuk secara pribadi memutuskan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Mu Yunzi segera bereaksi. Dia buru-buru membungkuk dan dengan hormat berkata, Yunzi sebelumnya terlalu gelisah dan berbicara terlalu banyak. Semua hal tersebut mengikuti keputusan Master Sekte. Dia sangat yakin, Master Sekte akan menyerah pada Mu Hanyi dan menjadikan orang konyol seperti Yun Ce sebagai murid langsungnya. Dia tidak akan pernah mempercayainya meskipun dia dipukuli sampai mati. Huanzi, Raja Alam yang menghadap ke Danau Surgawi akhirnya berbicara. Saat suaranya berbunyi, seluruh Danau Surgawi terdiam. Mengenai cara menyelesaikan ini, Anda harus punya rencana, katakan saja. Huanzi, Raja Alam yang menghadap ke Danau Surgawi akhirnya berbicara. Saat suaranya berbunyi, seluruh Danau Surgawi terdiam. Mengenai cara menyelesaikan ini, Anda harus punya rencana, katakan saja. Tatapan Raja Alam seolah-olah bisa menembus hati dan jiwa seseorang. Ini adalah sesuatu yang sudah biasa dilakukan Mu Huanzi saat dia dengan cepat memberi hormat dan berkata, "Ya, Master Sekte." Meski sempat terjadi kecelakaan, Susan tidak salah. Berdasarkan hasil tersebut, memang Yun Ce yang menang dan masuk akal juga jika dia meminta penjelasan. Namun, apa yang dikatakan Yunzi juga tidak salah. Ketika Master Sekte menggunakan Roh Es untuk memutuskan siapa murid langsungnya, ujian tersebut bertujuan untuk menguji bakat, konstitusi, dan kendali mereka terhadap hukum es. Namun, ketika Yun Ce menarik Roh Es, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan semua ini dan itu mungkin memang karena terobosannya yang tidak disengaja. Oleh karena itu, Huanzi memiliki pendapat yang rendah hati. Mu Huanzi mendongak sedikit, dan itu berarti Hanyi dan Yun Ce akan bertanding lagi. Semua orang langsung saling memandang. Pertandingan tambahan seperti apa? Tanya Raja Alam Song Salju. Mu Huanzi menjawab dengan tegas, meskipun ini akan menjadi ujian tambahan, ini menyangkut murid langsung Master Sekte. Tentu saja, itu harus menjadi ujian yang mencakup bakat, konstitusi, dan hukum es. Kebanyakan murid telah menghabiskan banyak waktu di Danau Surgawi sehingga ujian tambahan tidak akan memakan terlalu banyak waktu. Oleh karena itu, Huanzi menyarankan Hanyi dan Yun Ce untuk menyelam ke Danau Surgawi Netherfrost dan pemenangnya akan ditentukan berdasarkan kedalaman penyelaman mereka. Begitu saran Mu Huanzi didengar, mata semua orang berbinar. Semakin dalam Danau Surgawi Netherfrost, semakin kuat energi dinginnya. Selain itu,
tingkat peningkatan energi dingin sangat berlebihan. Bahkan untuk murid Aula Dewa, batasnya sekitar 600 hingga 700 kaki. Selain itu, mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi di kedalaman seperti itu karena takut binasa selamanya di Danau Surgawi. Sepanjang sejarah alam Snow Song, orang yang menyelam paling dalam adalah Raja Alam saat ini. Dikatakan bahwa dia pernah mencapai kedalaman 20.000 kaki sebelumnya. Tingkat keparahan energi dingin di sana adalah sesuatu yang tidak terbayangkan bahkan bagi pembangkit tenaga listrik alam dewa. Mungkin, bahkan Netherworld Frost Hell yang dirumorkan hanya sebanding. Namun, itu masih belum menjadi dasar danau. Mengenai seberapa dalam danau surgawi itu dan apa yang tersembunyi di dasar danau, dalam 900.000 tahun sejarah alam Snow Song, belum ada yang mengetahuinya. Untuk menyelam lebih dalam, kekuatan seseorang adalah salah satu aspeknya, tetapi kecocokan tubuh seseorang dengan energi dingin dan kemampuan mengendalikan hukum alam es juga sama pentingnya. Dengan metode pengujian tambahan seperti itu, hasilnya akan ditentukan dengan cepat. Semua orang dapat melihat bahwa tes ini hanya karena mereka tidak berdaya menghadapi keberatan Yun Ce, karena berdasarkan hasil, itu adalah keberatan yang sepenuhnya logis. Ini menyangkut hukum es. Bagaimana Yun Ce bisa dibandingkan dengan Mu Hanyi? Mengenai ujian tambahan ini, bahkan jika mereka menggunakan jari kaki mereka untuk berpikir, mereka tahu bahwa Mu Hanyi pasti akan menang. Adapun Yun Ce, memasuki, atau bahkan menyentuh air danau surgawi sudah cukup untuk mencekiknya. Lagi pula, selama 6 jam terakhir, dia berdiam diri di tepian danau tanpa berani memasukinya. Lagi pula, mereka tidak bisa membiarkan Yun Ce menjadi murid langsung Master Sekte apapun yang terjadi. Saran Penatua Agung sangat bagus. Mu Yunzi buru-buru menambahkan sebelum mengangguk kuat, ujian tambahan ini tidak hanya adil, tetapi juga memberikan penjelasan yang cukup kepada Yun Ce. Jika dia mampu mengalahkan muridku dalam aspek hukum, maka tentu saja aku tidak akan berkata apa-apa. Master Sekte, apa pendapat Anda tentang saran Huanzi? Mu Huanzi bertanya dengan hati-hati. Sangat bagus. Di balik kabut, Raja Alam mengangguk sedikit dan menjawab dengan singkat, ayo lakukan itu. Setelah mendapatkan persetujuan Master Sekte, Mu Huanzi menghela nafas lega sebelum beralih ke Mu Hanyi. Hanyi, kamu sudah menggunakan kekuatanmu untuk menarik roh es selama 6 jam. Kamu pasti lelah, apa kamu perlu istirahat dulu? Bahkan orang bodoh pun dapat mendengar bahwa kata-kata Mu Huanzi murni kebiasaan. Mu Huanyi membungkuk dan menjawab, saya berterima kasih kepada Penatua Agung atas perhatiannya, murid ini dalam kondisi bagus sekarang. Semuanya akan mengikuti pengaturan Master Sekte dan Tetua Agung, namun, saya memiliki beberapa keberatan. Oh, wajah Mu Huanzi menunjukkan sedikit senyuman, keberatan apa? Mu Hanyi menjawab, meskipun kondisi tubuh dan pemahaman hukum seseorang penting ketika menyelam ke dalam air danau surgawi, kekuatan yang mendalam juga sama pentingnya. Namun, Master Sekte yang memilih murid langsung tidak menekankan pada kultivasi yang mendalam tetapi lebih pada konstitusi dan pemahaman hukum seseorang. Dari segi kekuatan saja, murid ini jauh lebih unggul dari junior Yun Ce. Oleh karena itu, kompetisi ini tidak adil bagi junior Yun Ce. Mu Huanzi tidak terkejut dan tersenyum. Lalu, bagaimana seharusnya hal itu dilakukan agar adil? Murid ini punya saran yang berani. Junior Yun Ce hanya perlu mencapai 20% dari pencapaian murid ini untuk menjadi pemenang. Murid ini juga akan kalah tanpa keluhan atau argumen jika itu masalahnya. Kata-kata Mu Hanyi sangat tulus dan tenang. Hahaha, Mu Huanzi tertawa keras, sangat baik jika kamu mengucapkan kata-kata ini. Semua tetua dan penguasa istana mengangguk dengan kuat, mengungkapkan ekspresi pujian. Semua murid di sekitarnya juga memandang Mu Hanyi dengan tatapan hormat dan kagum. Mu Yunzi juga tertawa,
kemurahan hati yang luar biasa, kamu memang muridku yang luar biasa, Mu Yunzi. Baiklah, kalau begitu mari kita ikuti ide Hanyi. Yunce, apa kamu dengar? Anda hanya perlu mencapai 20% dari apa yang dicapai murid saya Hanyi untuk mendapatkan kemenangan. Selanjutnya, hal ini disarankan secara pribadi oleh Hanyi. Apakah masih ada yang ingin kamu katakan? Terlepas apakah itu 20%, 10%, atau 5%, Mu Yunzi tidak akan merasa khawatir. Sebaliknya, dia sedikit khawatir pada Yunce. Dengan tingkat kultivasinya, bagaimana jika dia bahkan tidak berani masuk, itu akan terlalu membosankan. Setidaknya dia harus berjuang sedikit agar ini sedikit lebih menyenangkan. Mu Bingyun tidak berbicara tapi terus menatap Yunce. Karena itu masalahnya, Yunce, apa lagi yang ingin kamu katakan? Jika tidak ada yang lain, kita bisa mulai, kata Mu Hanzi sambil tertawa. Kaki Yunce belum bergerak dan ekspresinya tetap seperti sebelumnya. Dia menatap Mu Huanzi dan dengan dingin mengucapkan dua kata, saya. Menolak. Dia jelas-jelas menjadi yang pertama dalam ujian Freezing Snow Hall tetapi dia terpaksa membuktikan dirinya. Hasil hari ini adalah kemenangan penuhnya atas Mu Hanyi, tapi dia masih harus diuji lagi. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa dia harus berulang kali menghadapi bias ekstrim dan perlakuan tidak adil di alam Snow Song?